Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita hari ini. Kali ini nih gue mau ngebahas sesuatu yang asik nih, yang lagi marak nih. Konspirasi. Tapi bukan konspirasi elit global yang sekarang lagi sedang booming-boomingnya. Corona itu terbuat dari alam. Satu, alam semesta. Dua, alam gaib. Ya disitulah kenapa masuk racun ini. Racun itu terbuat dari bumi-bumian. Dan kenapa racun itu terbuat dari mana? Terbuat dari kemanusiaan. Dan ini Bumi itu terbuat dari racun-racun. Jangan karena racunnya, jangan karena letak. Disitu racun masuk di hidung. Kenapa racun ini? Mengandung bukan, mengandung. Ya, itu racun yang pas. Dan dari corona. Corona itu seorang 1 hour later. Konspirasi yang gue maksud tuh konspirasi musik. Pasti lu sebagai pendengar atau penikmat musik pernah nemuin artikel, nemuin gosip-gosip tentang teori konspirasi mengenai kehidupan atau kisah-kisah di balik artis-artis atau musisi-musisi di dunia. Kalau gue mau sebut nih, ada banyak nih musisi yang dibicarain teori-teori konspirasinya. Kalau boleh gue sebut nih, ada Paul McCartney, Avril Lavigne. Dua musisi hebat ini tuh digosipin kabarnya tuh udah meninggal. Kalau ada yang bilang sekarang tuh yang hadir di pentas-pentas musik, yaitu cuma orang yang mirip aja. What? No. No. Atau nama lain, Jay-Z, suaminya Beyonce, rapper terkenal itu. Dia tuh disebut-sebut sebagai jelmaan vampir yang menjelajah waktu. Kalau di artis atau di aktor film tuh kayak Keanu Reeves lah. Dari teori konspirasi yang gua sebut tadi, ini nih cerita yang paling absurd. Menurut gua nih, ada lagu Starway to Heaven miliknya Led Zeppelin. Itu tuh disebut-sebut sebagai lagu pemujaan setan, men. Tapi lu dengernya jangan denger langsung, lu dengernya backward. Coba deh lu denger, pasti mirip-mirip yang gue bilang tadi. Other pieces in here, there's a feeling I get when I look to the west. And in medieval times, the west was the direction of hell. Direction of hell. Gosh. Play that exact piece of tape backwards now. How many in the audience heard that? Gosh. Tapi ternyata kalau gue pikir-pikir, teori konspirasi mengenai artis-artis itu nggak hanya didominasi sama artis luar negeri aja. Di Indonesia juga banyak cerita atau teori konspirasi mengenai musisi, artis-artis gitu. Kadang-kadang beritanya sih sulit dipercaya, tapi bikin penasaran juga buat ngulik-ngulik kebenarannya. Sebutin deh nama yang ada di top of mind lu yang kira-kira konspirasi. Gue sih udah tahu nih jawabannya. Pasti lu bilang Jering. Iya kan? Iya. Yo, what's up boys and girls? Apakah gue bisa bahas ini? Gue nggak tahu deh. Coba tempantengin. Yang pertama, ada kerusuhan di pensi SMA 44 Jakarta. Kalau lu inget-inget nih, di era itu, di era awal 2000-an, musik-musik atau band-band indie tuh amat mendominasi tuh. Dominasi band indie ini menurut gue sih hebat ya, karena mereka tuh berasal dari label kecil dan bisa menggebrak label-label gede. Istilahnya lu jadi ngeberontak label gede deh. Dari segala macam itu tuh yang paling seru menurut gue di zaman itu tuh semua genre diakomodir tuh, nggak cuma pop doang kayak sekarang. Zaman dulu tuh di era itu, di tahun 2000-an, musik-musik macam new wave, macam pop, punk, metal, jazz, hardcore, sampai disco-diskoan tahun 70-an tuh semua dapat tempat dan porsi yang sama di era itu. Bahkan ya artis mainstream macam Ari Lasso itu tuh gosipnya tuh nggak dapet panggung sama sekali tuh di wilayah Jakarta sampai Bandung. Gokil kan? Yang gue bilang tadi tuh, bagaimana musik indie saat itu tuh mencengkram belantika musik Indonesia. Tapi gue mau kayaknya ada keresahan di diri gue, mungkin juga lu ngerasa juga nih, karena ada pergeseran makna indie yang dulu sama yang sekarang. Kalau menurut gue sih, nggak tahu deh lu setuju atau enggak. Kalau menurut gue indie zaman dulu tuh macam gerakan bermusik, macam kalau dikasih contoh kayak teman-teman indie zaman dulu yang dipelopori sama Pure Saturday, mereka tuh bikin musik
musik sendiri, bikin demo sendiri, bikin poster sendiri, ngerekam, ngedistribusiin sendiri. Itu yang gue bilang indie zaman dulu. Nah yang gue tekanin tadi, indie itu sebuah gerakan, semacam ideologi deh. Kalau untuk soal musiknya, genrenya itu boleh macam-macam aja, tapi intinya indie itu menurut gue di zaman dulu gerakan kemandirian untuk melawan label, dominasi label besar yang saat itu membatasi ruang kreativitas musisi-musisi di zaman itu. Gue nggak tahu tuh entah kenapa nih makna indie di zaman sekarang tuh mengalami pergeseran gitu, yang tadinya sebuah gerakan kemandirian jadi terkotakan gitu, jadi kayak semacam genre, jadi semacam pop kultur gitu, kayak semacam kalau lu pahami nih kayak macam kopi senja kayak gitu. Itu tuh anak-anak sekarang bilangnya indie, padahal perspektif indie tuh lebih besar dari itu. Mungkin lu bertanya-tanya kali ya di benak lu, ada sebuah pertanyaan, kenapa sih musisi di era itu tuh musik indie-nya amat mendominasi? Menurut gue sih di era itu banyak muncul musisi-musisi yang punya spirit, yang punya kemauan untuk mendobrak pasar, merebut status quo yang mereka rasa gak adil gitu dari label-label besar. Dan satu lagi nih yang gak boleh dikesampingkan perannya, yaitu adanya MTV sebagai corong dari musisi-musisi itu. Daniel pasti di MTV Alive. Di era itu tuh semua genre musik bisa nongol tuh di TV, nggak ada batasan, dari musik rock, hardcore, lolos aja tuh di TV, bahkan di TV nasional men. Seperti gue bilang tadi, MTV tuh punya spirit yang melampaui zaman karena mereka tuh mendorong musisi-musisi Indonesia, bahkan musisi-musisi yang nyentrik terus-terusan didorong, ditongolin di acara-acara MTV. Di akhir 2006 atau 2007 tiba-tiba tuh seperti badai aja, langsung ada pergeseran genre besar-besaran deh. Dari musik yang awalnya variatif banget, dari berbagai macam genre, tiba-tiba tergerus abis sama genre pop Melayu. Waktu itu gosipnya Modern Darling yang nggak lain adalah fans dari The Upstairs, katanya sih bikin rusuh di acara itu sampai gak bisa terkendali gitu deh. Ditambah waktu itu tuh kerusuhannya tambah menjadi-jadi karena kabarnya di sekitaran Senayan juga ada sebagian penonton dari yang ikut memaksa dan menjebol tanpa karcis masuk ke dalam arena pensi itu. Nah, kerusuhannya itu kalau bisa gue gambarin, penonton rusuh sampai naik ke panggung udah diacak-acak, sound system semuanya tuh hancur, bahkan ada yang sebagian dicuri, dan tiket box tuh udah nggak jadi apa-apa deh, udah dibakar habis. Karena peristiwa itu akhirnya kebijakan tuh berubah, pensi tuh mulai dikurangi, dibatasi, bahkan di beberapa tempat malah dilarang total tuh acara pensi. Gosip yang berseliweran tuh jangan-jangan ini ada kaitannya sama perubahan genre musik yang saat itu berlangsung dari genre yang variatif ke genre Melayu. Bahkan nih ya, Jimmy vokalis The Upstairs malah dapat info tuh bahwa yang naik panggung yang bikin rusuh tuh nggak ada men tampang-tampang dari Modern Darling. Nah, kejanggalan yang tadi gue sebutin tadi tuh memicu beragam spekulasi tuh. Malah ada yang nyebut jangan-jangan tanda kutip kejanggalan itu ada hubungannya dengan perubahan genre musik yang variatif ke genre Melayu. Orang tertawa, mencaci, juga menghina. Percaya nggak percaya sih, namanya juga teori konspirasi ya. Bisa lu percaya, bisa juga lu nggak gitu. Itu balik lagi ke diri lu masing-masing. Masuk yang kedua nih. Dulu nih sebelum sereligius sekarang nih, Ahmad Dhani selalu jadi bulan-bulanan, hujatan, fitnah dan segala macem deh. Mulai dari dituduh jadi agen Yahudi, musisi liberal, sampai Ahmad Dhani tuh dibilang seolah-olah dia tuh Islam palsu. Hujatan itu tuh terus digulirkan ke sosok Ahmad Dhani. Bahkan nih ya, tahun 2005 saat itu tuh di demo diserang habis-habisan sama FPI. Perkaranya karena poster album dan cover dari album Laskar Cinta waktu itu, cover
album Laskar Cinta itu tuh tahun 2005 dianggap sama orang-orang tuh kayak ngelecehin agama Islam, karena di dalam cover itu tuh gambarnya tuh gambar kaligrafi lapas Allah. Kenapa saat itu orang-orang pada marah? Karena orang-orang itu berpendapat bahwa cover kaligrafi Allah itu dicetak di bermacam-macam, kayak per album, poster, di cover CD, atau bahkan juga di kaos, t-shirt. Dan kemungkinan itu bisa dibawa ke tempat-tempat mana aja tuh, bisa ke tempat yang kira-kira kurang sopan. Itu yang membuat mereka marah pada saat itu. Tahun 2011 lebih gokil lagi, Ahmad Dhani tuh dapat paketan buku Yahudi Militan. Pas dibuka tuh isinya, saat itu tuh kalau lu tahu tuh isinya bom tuh. Ngeri kan? Kenapa sih Ahmad Dhani saat itu tuh dikirimin buku Yahudi Militan yang isinya bom itu? Karena orang-orang menganggap Ahmad Dhani ini adalah agen Yahudi. Nah, tahun 2012 itu beda lagi nih. Saat itu tuh Lady Gaga mau ngadain konser di Indonesia, tapi ditolak. Alasannya sih Lady Gaga tuh banyak menggunakan simbol-simbol yang aneh, macam Illuminati. Nah, saat itu tuh posisinya Ahmad Dhani mendukung Lady Gaga untuk konser di Indonesia. Karena sikap mendukungnya, keberpihakannya Ahmad Dhani terhadap Lady Gaga itu makin tambah aja tuh Ahmad Dhani disebut sebagai pendukung agen Yahudi. Ahmad Dhani sendiri tuh tipikalnya penyuka ornamen-ornamen klasik dan pencinta simbol-simbol tertentu, macam bintang Nabi Daud. Bahkan nih ya, di beberapa video klipnya Ahmad Dhani tuh pakai kostum yang bikin shock kultur di Indonesia. Dari sanalah isu konspirasi bahwa Ahmad Dhani itu agen Yahudi, berdarah Yahudi muncul ke permukaan. Tapi nih beberapa bulan lalu semua isu gosip itu diklarifikasi langsung sama Ahmad Dhani bahwa semuanya itu adalah hoax semata. Yang ketiga, bagi kalian cinta musik rock, pasti lu sering dengerin lagu Starway to Heaven miliknya Led Zeppelin. Nah, lagu itu disebut-sebut sebagai lagu pemujaan setan. Coba deh lu denger secara backward, pasti lagunya ada bisikan-bisikan gaib gitu. Tapi siapa sangka nih cerita macam itu tuh ada juga di Indonesia. Jadi ceritanya tuh ada pendengar atau penikmat dari grup band Samson nyetel lagu Kenangan Terindahnya Samson. Dia coba-coba, dia tes semacam diputar terbalik. Hasilnya terdengar suara-suara gaib, suara-suara mistik. Terus drummer Samson di video klip itu juga di akhir-akhir membentuk simbol segitiga. Dari situ muncullah tuh spekulasi, teori konspirasi bahwa Samson tuh adalah agen Illuminati. Apalagi nih, nama Samson sendiri tuh berasal dari mitologi kuno. Makin jadi deh tuh hembusan teori konspirasi terhadap band Samson sebagai agen Illuminati. Lu jangan serius-serius, namanya juga teori konspirasi. Lu jangan percaya banget, ini tuh masih teori konspirasi ya. Jadi lu jangan percaya 100%. Masuk ke urutan nomor 4. Lagu ini sebenarnya judulnya tuh lagu Jangan Kau Pergi, tapi orang-orang lebih seneng nyebutnya Tinggal Kenangan. Tahun 2007 atau tahun 2008 saat itu tuh lagu ini tuh muncul gitu aja tuh, tiba-tiba nggak tahu siapa yang nyanyi, nggak tahu siapa yang nyiptain, nggak tahu judul lagunya, tiba-tiba kesebar aja dari HP satu ke HP yang lain. Pokoknya nyebar secara masif deh. Kenapa nggak bisa langsung cari siapa penyanyinya? Karena zaman itu tuh nggak kayak sekarang, men. Emang sih ada YouTube, tapi masih sepi. Nggak bisa lu nyari siapa penyanyinya, siapa yang nyiptain lagu seperti kayak sekarang. Zaman itu tuh masih agak ribet, masih agak sulit. Di tengah gelap informasi dan kabar kabur yang nggak jelas, muncullah tuh cerita misteri bahwa yang nyanyiin lagu itu adalah orang cewek yang bernama Gaby. Cerita lagu ini tuh di era itu, di zaman itu tuh booming banget, sampai sempet dijadiin cerita urban gitu, urban legend lah istilahnya. Jadi ceritanya tuh Gaby bikin lagu buat pacarnya. Ketika itu tuh disebut-sebut tuh pacarnya udah meninggal. Saking cintanya si Gaby tuh mencurahkan isi hatinya ke dalam lagu itu. Akhirnya jadilah lagu Kenangan Terindah itu. Setelah si Gaby menyelesaikan lagu ciptaannya dan menyanyikannya, ceritanya tuh Gaby bunuh diri. Urban legend yang beredar saat itu tuh ketika lu nyanyiin lagu Gaby Tinggal Kenangan itu sendirian malam-malam, lu bakalan didatengin sama si Gaby yang mati bunuh diri itu. Serem kan cuy?
sampai lagu GB Tinggal Kenangan ini muncul di TV, masuk ke industri, siapa pencipta lagunya juga masih belum jelas. Saat itu tuh ada juga penyanyi asal Makassar, dia mengaku bahwa lagu itu tuh adalah lagu ciptaan temennya yang diciptain pada acara kampus tahun 2005. Tapi ada juga nih band Karamel yang mengklaim bahwa lagu Tinggal Kenangan itu ciptain oleh bandnya. Bandnya itu namanya band Karamel. Ya, terlepas dari siapa yang nyiptain awalnya lagu GB Tinggal Kenangan ini, lagu GB sendiri ini menurut gue udah sukses menarik-narik beragam spekulasi, beragam teori konspirasi siapa yang menciptakan lagunya. Nah, udah deh, udah cukup banyak ya kisah teori konspirasi yang ada di Indonesia. Tapi lu semua jangan 100% percaya, karena ini tuh belum tentu kebenarannya, belum terkonfirmasi apakah ini benar atau salah, karena ini masih sebuah spekulasi dan teori konspirasi. Jadi gua saranin buat lu jangan percaya 100% ini benar atau ini salah. Mending lu cek dan recheck lagi deh biar lebih paham. Nah, kalau lu bertanya-tanya kenapa Jering nggak masuk dalam list kali ini? Kok aneh yuk? Karena konspirasi yang gue maksud di sini adalah konspirasi mengenai musiknya dan juga kehidupan musisinya itu, bukan keyakinan musisi terhadap teori konspirasi. Itu agak berbeda ya. Jadi buat lo yang nungguin Jering, kayaknya bisa nanti kalau misalnya perlu nanti gue bahas di lain waktu. Monggo. Oke, kayaknya cukup sekian. Gue udah banyak ngebahas tentang teori konspirasi. Lain kali gue akan cerita macam-macam. Nggak tahu deh, kita musik, film, atau segala yang menarik. Pokoknya lu jangan kemana-mana, tetap di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.